Aku duduk di teras rumah, memandangi langit senja yang memerah. Suara kicau burung yang pulang ke sarangnya, seolah menjadi pengingat betapa sepinya aku di sini. Dalam rumah yang seharusnya penuh dengan kasih sayang. Budi, suamiku, sudah beberapa minggu terakhir ini semakin sibuk. Tangannya tak pernah berhenti menari di atas keyboard laptop. Dan pandangannya selalu terfokus pada layar, seolah dunia di luar itu hanya ilusi belaka. Ketika aku mencoba mengajaknya berbicara, jawabannya selalu singkat dan terburu-buru, seolah setiap detik begitu berharga. Hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Andi, adik ipar yang selalu ceria dan penuh semangat, datang berkunjung. Dia membawa aroma segar dari luar, seolah membawa serta angin segar yang hari ini sangat aku butuhkan. Tatapan matanya yang hangat membuat hatiku bergetar. Selama ini, Andi selalu aku anggap adik yang menyenangkan. Tetapi hari ini, ada sesuatu yang membuatku merasa berbeda. Rina, sapanya ceria, sambil melangkah memasuki rumah. Senyumnya lebar, dan aku terpesona. Kak Budi di mana? Aku ingin mengobrol dengannya. Tanyanya, suara lembutnya menembus kesunyian yang menganggapku hampa. Dia masih di kamar, jawabku, mencoba mengalihkan perhatian dari rasa kosong yang menyelimuti hatiku. Dia masih bekerja. Oh, jawab Andi singkat, namun aku bisa melihat rona kecewa di wajahnya. Dia berpaling sejenak, menatap ke arah jendela, sebelum kembali menatapku. Kalau gitu kita bisa mengobrol berdua kan? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku mengangguk, merasa sedikit lebih bersemangat. Kami duduk di sofa, dan saat Andi mulai bercerita tentang kehidupannya di kantor, aku merasakan sesuatu yang seolah terbangun dalam diriku. Dia berbicara dengan penuh antusiasme, menceritakan proyek barunya, dan bagaimana dia berusaha keras untuk mendapatkan promosi. Aku mendengarkan, terpesona oleh cara dia mengekspresikan diri. Ada perhatian yang tak biasa dalam nada suaranya, dan sebersih rasa senang muncul di relung hatiku yang paling dalam. Rina, aku tahu Budi sangat sibuk, tapi jangan ragu untuk menghubungiku jika kamu membutuhkan teman berbicara. Katanya, sambil menatap mataku dengan penuh arti. Kak Budi mungkin tidak menyadari betapa berartinya kamu, tapi aku tahu, kamu adalah orang yang luar biasa. Kata-katanya menggugah perasaan yang selama ini terpendam. Rasa kesepian yang kurasakan seolah terangkat sedikit. Dalam momen itu, aku menemukan satu hal yang tak bisa kusampaikan kepada Budi. Perhatian. Andi memberikannya dengan tulus, dan aku merasa seperti seorang ratu yang baru saja diberikan mahkota. Malam menjelang, dan suasana hangat di antara kami seolah menciptakan kenyamanan yang lebih dari sekedar hubungan keluarga. Aku tahu ini salah, tapi entah kenapa, hatiku berdetak lebih cepat setiap kali Andi ada di dekatku. Dengan setiap detiknya, rasa kesepian itu berangsur-angsur berubah menjadi rasa harap yang baru. Sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ketika Andi berpamitan, senyumnya masih terpancar penuh arti. Sepertinya, malam ini, aku tidak hanya merasa kesepian. Dalam hatiku, sesuatu yang baru sedang tumbuh, bersembunyi di balik awan gelap kehidupan pernikahanku. Sepertinya, malam ini, aku tidak hanya merasa kesepian. Dalam hatiku, sesuatu yang baru sedang tumbuh, bersembunyi di balik awan gelap kehidupan pernikahanku. Ketika sinar bulan menembus celah tirai, bayangan Andi terbayang dalam pikiranku. Senyum manisnya, tatapan penuh perhatian, semua itu seolah menggema di dalam kepalaku. Sehari-hari, aku berusaha menatap perasaanku, membungkusnya dengan rapi agar tak membangkitkan rasa bersalah. Namun, setiap kali Andi ada di dekatku, rasanya semua upaya itu sia-sia. Ia tidak hanya tampan, ia juga memiliki cara untuk menjadikan segala hal terasa lebih cerah. Saat dia menawarkanku segelas kopi di malam hari, saat senja menjemput malam, aku merasakan detakan jantungku berpacu. Hari itu, kami bertemu di ruang tamu, di mana Budi, suamiku, terjebak dalam pekerjaannya. Andi, yang duduk di sebelahku, dengan santai berbicara tentang mimpinya. Kamu tahu, Rina, hidup itu terlalu singkat untuk tidak mengejar apa yang kita inginkan.
Suaranya yang tenang dan penuh percaya diri membuatku tertegun. Sejenak aku melupakan semua batasan. Aku berusaha tersenyum, tetapi detak jantungku seolah menjadi lagu yang mengiringi kebisingan dalam pikiranku. Apa itu berarti aku harus mengejar cinta yang terlarang? Tanyaku dalam hati. Namun, begitu cepatnya, Budi muncul di ambang pintu, menatap kami dengan tatapan curiga. Apa yang sedang kalian bicarakan? Suaranya tegas, meski nada itu tak bermaksud kasar. Andi segera mengalihkan pembicaraan, berbicara tentang pekerjaan, sambil tertawa. Tapi aku bisa merasakan ketegangan di udara. Budi, meskipun terlihat santai, aura waspadanya mengisi ruangan. Hatiku bergetar. Apakah dia mencurigaiku? Pikirku. Semakin sering kami bertemu, semakin sulit aku menyembunyikan perasaan ini. Andi mulai mengirimkan pesan singkat yang membuatku merasa bersemangat setiap pagi. Rina, kita harus pergi jalan-jalan satu hari ini. Pesan itu seakan membuka pintu ke dunia baru yang tak seharusnya aku masuki. Dengan siapapun selain suamiku, perasaan ini akan menjadi dosa. Malam itu di kamar tidur, ketika Budi terlelap, aku terbangun memikirkan Andi. Wajahnya terlihat menawan dalam benakku, dan entah bagaimana, aku membayangkan bagaimana rasanya jika dia ada di sampingku. Perasaan bersalah merayap masuk, memelukku hingga aku merasa sesak. Apa yang sedang kau lakukan, Rina? Bisikku pada diri sendiri. Ini bukan jalan yang benar. Aku berusaha fokus pada kenangan indah bersama Budi, tetapi bayangan Andi terus menyeruak, mengaburkan pandanganku. Dalam keheningan malam, aku merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ada cinta yang seharusnya, dan di sisi lain, ada ketertarikan yang terlarang. Semakin aku berusaha menjauh, semakin dalam aku terjerat. Akhirnya, saat fajar menyingsing, aku tahu bahwa langkahku sudah melangkah jauh. Aku harus memilih. Menelusuri batasan yang mulai kabur, atau mengabaikan perasaanku, dan berharap semuanya kembali seperti semula. Dalam hati, aku tahu, apapun yang kupilih, tidak ada jalan yang mudah. Di antara cinta dan komitmen, aku merasakan denyut nadi yang tak terhentikan. Sebuah konflik yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Dalam hati, aku tahu, apapun yang kupilih, tidak ada jalan yang mudah. Di antara cinta dan komitmen, aku merasakan denyut nadi yang tak terhentikan. Sebuah konflik yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Malam itu, hujan turun deras, menyisakan bunyi gemericik yang mengisi ruang kosong di antara kami. Andi dan aku duduk berhadapan di ruang tamu. Lampu temaram memantulkan bayangan wajahnya yang tampan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam matanya. Ia menatapku dengan intens, seolah mencari jawaban di balik keraguan yang mengikatku. Suara hujan menjadi saksi bisu atas perasaan yang terpendam di antara kami. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Rina, kata Andi. Suaranya nyaris bergetar. Setiap kali aku melihatmu, hatiku bergetar. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Jari-jariku bermain di permukaan meja, merasakan tekstur kayu yang kasar. Sudah berapa lama aku merasa terabaikan dalam pernikahan ini? Budi, suamiku, adalah sosok yang bertanggung jawab. Namun semakin hari, rasa kesepian ini makin membebani pundakku. Andi dengan segala perhatian dan kasih sayangnya, hadir di saat aku paling membutuhkan. Andi, ini salah. Kita tidak seharusnya seperti ini, ujarku, meski suaraku bergetar penuh keraguan. Tapi ketika dia merangkulku erat-erat, rasa bersalah itu seakan sirna seketika. Rina, aku mencintaimu. Aku tidak berusaha menghancurkan keluargamu. Tapi aku tidak bisa bertindak seolah-olah aku tidak merasakan apa-apa, bisiknya. Suaranya lembut namun menandung kekuatan. Dalam pelukannya, aku merasakan kenyamanan yang tidak pernah kudapatkan dari Budi dalam waktu yang lama. Kedua tangan kami saling menggenggam, seolah-olah kami berdua tahu bahwa ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku, suara penuh keraguan. Jika Budi tahu, semuanya akan hancur. Biarkan aku mengurusnya. Kita tidak bisa terus hidup dengan kebohongan ini, jawab Andi, matanya berkilau penuh harapan. Dalam sekejap, semua dinding yang menghalangi antara kami runtuh.
Dalam momen yang tidak terduga itu, kami saling berciuman. Lembut namun penuh gairah. Seakan tidak ada yang lebih penting selain kehadiran satu sama lain. Namun saat kami terpisah, realitas kembali menghantamku. Aku mengingat Budi, suamiku yang berjuang keras untuk keluarga ini, dan mengorbankan waktu bersamaku demi pekerjaan. Sebuah tangis kecil tak tertahan mendesak keluar dari dadaku. Andi, apa yang telah kita lakukan? Belum sempat aku mengerti sepenuhnya konsekuensi dari tindakan kami, pintu terbuka dengan suara berderak. Budi berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya membelalak melihat kami. Seolah waktu terhenti, ketegangan menyelimuti ruangan itu. Rina, Andi, apa yang kalian lakukan? Suara Budi bergetar, menciptakan gelombang kepanikan yang mendera hatiku. Dalam sekejap, kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan menimpa semua harapanku tentang cinta dan kesetiaan. Saat itu, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dalam sekejap, kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan menimpa semua harapanku tentang cinta dan kesetiaan. Saat itu, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Suara detak jantungku bergema di telinga, seolah mengingatkanku akan kepingan-kepingan hati yang berserakan di lantai. Aku berdiri di ambang keputusan yang bisa merubah jalan hidupku selamanya. Antara tetap bersama Budi, suamiku yang selalu sibuk, atau mengikuti dorongan hatiku yang kini bergetar oleh kehadiran Andi. Mira, sahabatku yang selalu setia, menatapku dengan mata penuh pengertian. Dia tahu betul betapa beratnya keputusan ini. Rina, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Tanyanya lembut. Suara Mira seakan menjadi jembatan menuju batinku yang terpuruk. Entah Mira, aku merasa terjebak, kataku. Suara bergetar. Budi mencintai aku tahu itu. Tapi rasa sepi ini, Andi mengisi kekosongan yang tak bisa diisi oleh Budi. Kata-kataku meluncur tanpa kendali, mengungkapkan semua yang terpendam. Mira mengangguk, memahami dilema yang aku hadapi. Tapi Andi adalah adik ipar Rina. Ini bukan hanya tentang kamu dan dia. Ini tentang keluarga kita, tentang Budi. Apakah kamu siap merusak semua yang telah kalian bangun selama ini? Ucapannya membuatku terdiam. Bayangan Budi, suamiku yang selalu berusaha mencukupi kebutuhan hidup kami, terlintas jelas. Rasa cintanya padaku tak pernah diragukan. Namun di sisi lain, aku merindukan perhatian yang selama ini hilang, yang kuharapkan dari Budi, tapi tak pernah terwujud. Mencintai Andi adalah sebuah pelarian yang manis, tetapi bisa jadi berbahaya. Aku harus memikirkan ini dengan baik. Akhirnya aku berkata, bersandar pada dinding yang dingin. Apa yang akan terjadi jika aku memilih Andi? Bisakah aku menghapus rasa bersalah yang mungkin akan menghantuiku selamanya? Mira meraih tanganku, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Kamu harus mendengarkan hatimu Rina, tapi ingat, setiap keputusan punya konsekuensinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang menggigit. Setiap kali Budi pulang, aku merasakan ketidaknyamanan yang semakin membesar. Dia menganggap semua baik-baik saja, aku tahu, tetapi hatiku berperang. Satu sisi menginginkan ketenangan, sementara sisi lain menginginkan petualangan yang telah kutemui dalam pelukan Andi. Akhirnya, di suatu malam ketika hujan turun deras, aku memutuskan untuk bertemu Andi. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil, tempat yang selalu penuh kenangan manis. Ketika Andi datang, senyumannya menghangatkan hatiku, tetapi di saat yang sama, rasa bersalah kembali merayap. Rina, kamu terlihat berbeda, katanya, menatapku dengan ekspresi khawatir. Banyak yang harus aku pikirkan Andi, ucapku dengan suara berat. Tentang kita, tentang Budi, tentang keluarga. Andi menyela, dan tentang apa yang kita rasakan satu sama lain kan? Disinilah aku, di persimpangan jalan yang tak nyaman. Hatiku bergetar, mencerminkan ketegangan yang melingkupi kami. Saat aku menatap wajah Andi, aku merasakan ketidakpastian yang menghimpitku. Mungkin saatnya untuk memilih. Apakah aku berani melangkah menuju cinta yang berisiko, atau tetap berpegang pada rasa aman meski hampa? Keputusan ada di tanganku, dan entah apapun itu, hidupku akan berubah selamanya. Keputusan ada di tanganku, dan entah apapun itu, hidupku akan berubah selamanya. Saat aku mengingat semua momen yang terjalin antara aku dan Andi,
rasa manis dan pahit berbaur dalam jiwa. Dia adalah adik ipar yang perhatian, sosok yang hadir di saat aku merasa kesepian. Namun kini aku tahu, semua itu hanya mengarah pada satu jalan yang keliru. Satu malam setelah pertemuan terakhirku dengan Andi, aku duduk di tepi ranjang, mengamati bayangan Budi yang tertidur pulas. Suamiku yang tercinta namun terlupakan. Wajahnya tenang, seolah tak tahu betapa terpuruknya hatiku. Kelemahan dalam pernikahan kami adalah rutinitas yang tak ada ujungnya. Budi sibuk dengan pekerjaannya, dan aku terperangkap dalam kesunyian mencari penghiburan dalam pelukan Andi. Namun kini aku sadar, cinta sejati bukanlah tentang penghiburan sesaat, melainkan tentang komitmen dan kejujuran. Dengan tekad yang kuat, aku memutuskan untuk jujur kepada Budi. Pagi itu, saat sinar matahari baru menyentuh jendela, aku bangkit dengan rasa berdebar di dada. Aku tahu ini akan menyakitkan, tetapi rasa sakit itu harus ada untuk membuka lembaran baru dalam hidupku. Ketika Budi duduk di meja makan sambil menikmati sarapannya, aku merasakan hatiku bergetar. "Budi," aku mulai, suaraku bergetar. "Ada yang ingin aku bicarakan." Dia mengangkat wajahnya, memandangku dengan tatapan bingung. "Ada apa, Rina? Ini sulit untuk dikatakan, tapi aku harus jujur padamu." Kata-kataku terputus. Otakku berputar mencari cara terbaik untuk menyampaikan berita buruk ini. Aku tidak bisa terus berbohong padamu. Aku terlibat dengan Andi. Silence. Aku bisa melihat ekspresi di wajahnya berubah. Dari bingung menjadi terluka, lalu marah. "Apa maksudmu? Kenapa kamu melakukan ini?" Suaranya bergetar, matanya berbinar dengan air mata yang hampir menetes. "Karena aku merasa kesepian," jawabku, suara penuh penyesalan. "Kamu terlalu sibuk, dan aku merasa terabaikan. Dia hadir saat aku merasa kosong." Air mata mengalir di pipiku, menambah rasa sakit di hatiku. Budi menghela napas berat. "Jadi ini semua kesalahanku? Aku bekerja keras untuk kita, Rina." Suaranya meninggi, namun di dalam tatapan matanya, aku melihat kesedihan yang mendalam. "Ini bukan hanya tentangmu, ini tentangku juga. Aku harus bertanggung jawab atas pilihanku. Aku ingin memperbaiki semuanya, Budi. Jika kamu memberi aku kesempatan, aku ingin belajar bagaimana mencintaimu dengan cara yang benar." Setelah momen yang sangat lama, Budi menundukkan kepalanya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi," ujarnya pelan. "Berilah aku waktu. Kita bisa mulai dari awal. Aku berjanji akan berusaha sekuat tenaga." Hari-hari berlalu, kami mencoba membangun kembali kepercayaan yang hancur. Aku belajar untuk lebih terbuka, berbagi perasaanku, dan yang terpenting, mendengarkan dia. Aku menemukan kembali cinta yang pernah ada, meski dalam bentuk yang berbeda. Aku mengerti bahwa cinta membutuhkan pengorbanan, dan aku siap untuk memberikan yang terbaik. Ketika aku merenungkan perjalanan ini, aku tahu bahwa aku telah memilih untuk kembali ke cinta yang sejati, meski penuh tantangan. Dalam ketulusan ini, aku menemukan kekuatan untuk melangkah maju bersama Budi dalam perjalanan baru yang penuh harapan.